Nah, pada tahap inilah gangguan-gangguan depresi, cemas, depresi itu akan mulai muncul. Gangguan-gangguan psikologis berat bisa muncul di tahap ini. Bahkan tahap kematian. Brum brum brum. 3 2 1 yo. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nah, hari ini kita berbicara panjang lebar mengenai stres dan pengelolaannya. Saya sengaja ini habis berjemur, maklum ya, kan situasinya memang menuntut kita untuk meningkatkan sistem imun. Salah satunya melalui berjemur. Nah, ini habis berjemur, belum mandi. Oke, stres dan pengelolaannya. Nah, mungkin teman-teman sudah cukup sering mendengar kata stres. Apa itu stres? Stres mungkin terkait dengan hal-hal yang menekan, hal-hal yang kayak tugas yang bertubi-tubi, kuliah uh, ambil 5 mata kuliah, semua dosen ngasih tugas. Stres. Selain tugas masih ada kuis. Tertekan, stres. Nah, tetapi apakah stres itu benar-benar sesuatu yang bisa merugikan kita, sesuatu yang benar-benar bisa membuat kita tidak nyaman? Pada dasarnya stres itu ada dua hal, stres yang positif dan stres yang negatif. Jadi tidak semua hal yang tidak menyenangkan, tidak semua hal yang negatif otomatis akan menyebabkan stres. Demikian sebaliknya, hal yang positif tidak semuanya akan memberikan kita kesenangan. Contohnya apa? Contohnya stres karena hal negatif, contohnya biasanya dipecat akan dipersepsi orang sebagai hal yang tidak menyenangkan. Tetapi hal itu bisa menjadi hal yang positif bagi orang yang lain jika dia merasa memang pekerjaan ini adalah hal yang pekerjaan yang tidak cocok buat dia. Jadi begitu dia dipecat, itu malah hal yang menguntungkan bagi dia, hal yang menyenangkan bagi dia. Sementara hal positif yang bisa menjadi stres, contohnya adalah pernikahan. Kebetulan saya sudah pernah menikah dan saya sudah pernah menikahkan adik saya. Nah, pada proses dua hal itu, semuanya itu sangat ada pressure-nya, ada tekanannya. Jadi, ya hal menyenangkan kita mau menikah atau adik kita menikah itu sepertinya menyenangkan, tapi persiapannya itu menjadi hal yang uh, kurang kurang berkenan, melelahkan. Gitu. Jadi tidak semua hal negatif itu bisa menjadi stres, sementara tidak semua hal positif otomatis akan bebas stres. Nah, ada banyak definisi tentang stres, tapi pada pendapat-pendapat awal di tahun awal 1920-an itu stres itu dilihat sebagai suatu reaksi fisiologis dan suatu reaksi perilaku. Nah, pandangan psikologis itu baru diletakkan oleh Lazarus. Nah, kalau awalnya stres didefinisikan seperti hal-hal ini, ada yang menyebutnya sebagai aktivitas biologis dari tubuh ketika melakukan tindakan, yang mana hal ini melibatkan aktivitas simpatis serta sistem endokrin kita. Nah, Hans Selye dia melihat stres dari aspek-aspek fisiologis. Menurut Selye, cara terbaik untuk mengetahui kapan seseorang tertekan atau mengalami stres adalah melihat respon tubuhnya. Respon terhadap situasi stresor itu bisa diterjemahkan oleh perilaku manusia dengan cara yang berbeda-beda. Karena apa? Karena respon-respon itu tadi sangat berpengaruh pada sistem syaraf kita. Kita akan membahas tentang sistem syaraf nanti. Nah ini, pada tahun 66, Lazarus mulai menambahkan komponen psikologis dalam definisi stres. Nah, Lazarus menekankan stres itu adanya ketidakseimbangan, adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan sama ketersediaan sumber daya. Ya, jadi ketika seorang individu mempersepsi suatu kejadian yang dialami, nah dia mempersepsikan kejadian itu sebagai sesuatu yang sangat berat, sebagai sesuatu yang menekan bagi dia, maka hal itu bisa menjadi stres. Contohnya,
uh, sebagai seorang mahasiswa sangat umum kita melakukan tugas presentasi. Ada mahasiswa yang ketika presentasi itu biasa saja, tapi ada mahasiswa yang ketika harus presentasi maka itu adalah hal yang sangat berat bagi dia. Gitu. Satu kejadian tapi dipersepsi oleh dua orang dengan cara yang berbeda. Oke, ini sistem fisiologisnya. Seperti yang teman-teman sudah pelajari di biopsikologi tentang sistem syaraf, ada dua, sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Pusat itu otak dan tulang belakang, sementara tepi ada sistem syaraf somatis dan otonomus. Nah, sistem syaraf otonomus ini yang akan penting berperan terhadap mekanisme stres. Sistem syaraf otonomus ini banyak tersebar di sekitar organ-organ dalam tubuh kita. Karena apa? Karena proses stimulus dan respon dari otak, dari lingkungan otak kemudian ke organ-organ itu diantar oleh sistem syaraf otonomus ini. Sistem syaraf otonomus ada dua, simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu ibarat kata adalah gas. Jadi ketika ada suatu kondisi yang stres, mungkin saya sudah pernah menjelaskan hal ini di kelas ya, tentang kasus gempa di tahun 2006. Jadi sistem parasimpatis ini akan bekerja ketika dalam kondisi stres datang. Dia akan meningkatkan, dia akan mengambil cadangan energi yang ada di dalam tubuh, dimanfaatkan sebagai respon dari situasi berat itu tadi, situasi stresor tadi. Sementara parasimpatis adalah kebalikannya, dia adalah kondisi rem. Ketika kondisi stres sudah hilang, ketika seorang kakek-kakek yang lari dari pantai selatan Bantul lari sampai kota, merasa kondisi sudah aman, tidak mungkin tsunami sampai situ, kondisi akan diturunkan, parasimpatik akan bekerja. Rem. Jadi simpatik adalah gas, parasimpatik adalah rem. Nah, kemudian ada juga stres dengan neuroendokrin. Ini sudah kita bahas di minggu lalu ketika kami memberikan materi tentang terapi. Nah, Hansel ya, tadi kita kembali lagi pada Hansel. Hansel punya pandangan dikotomi tentang stres. Maksudnya pandangan dikotomi ini dia melihat stres dari dua hal. Stres sebagai stimulus yang disebut sebagai stresor, sementara stres sendiri dianggap sebagai respon dari stresor. Hansel juga memperkenalkan istilah GAS, GAS, General Adaptation Syndrome. Bahasa Indonesianya adalah sindrom adaptasi umum. Ada 3 tahap di sini. Yang pertama tahap alarm, yang kedua resistensi, dan yang terakhir reaksi kelelahan. Reaksi alarm terjadi ketika tubuh kita pertama kali mendapatkan stresor. Nah, ini adalah sistem pertahanan awal dari tubuh kita. Melalui aktivitas sistem syaraf, melalui sistem endokrin, ketika bertemu dengan situasi stresor, ini reaksi tubuhnya, mulai dari denyut jantung yang meningkat, mulai dari pandangan mata yang kemudian tiba-tiba semakin jelas, dan otot tubuh yang lebih mudah dikoordinasikan. Reaksi kedua adalah reaksi resistensi atau perlawanan. Nah, ini terjadi ketika tubuh mulai beradaptasi dengan kondisi stres. Nah, pada kondisi ini tubuh mulai mengambil cadangan-cadangan energi yang tersimpan dalam tubuh. Bahayanya adalah ketika cadangan energi sudah habis, yaitu di reaksi ketiga, reaksi kelelahan. Nah, di reaksi resistensi ini, abnormalitas organ sudah mulai muncul. Nah, penyakit-penyakit hipertensi, penyakit kardiovaskular itu biasanya akan muncul di tahap resistensi. Nah, tahap kelelahan. Tahap kelelahan ini tubuh sudah kehabisan energi. Jadi sistem parasimpatis otomatis akan bekerja, mengerem. Karena apa? Karena energinya sudah tidak ada. Nah, ini berbahaya. Sepertinya organ tubuh kita sepertinya sudah, berarti aku sudah tidak stres. Tetapi sebenarnya organ tubuh itu bekerja secara abnormal. Ya, hipertensinya sudah menjadi penyakit kronis, sudah menjadi
kardiovaskuler. Jadi tubuh kita sudah sangat lelah. Nah, kondisi ini biasanya tidak disadari. Nah, ketika kondisi lelah ini, kemudian ada satu stimulus stresor yang kecil saja, itu akan menyebabkan seorang tidak sanggup untuk menghadapinya. Nah, pada tahap inilah gangguan-gangguan depresi, cemas, depresi itu akan mulai muncul. Gangguan-gangguan psikologis berat bisa muncul di tahap ini, bahkan tahap kematian. Nah, stres sendiri ternyata juga ada hubungannya dengan persepsi, dengan sistem kognitif. Karena apa? Seperti yang tadi kita bahas di awal, stres ada positif dan ada negatif. Nah, terkait persepsi ini, stres itu sangat tergantung dengan interpretasi individu terhadap suatu kejadian. Ya, jadi interpretasi terhadap suatu situasi itu jauh lebih penting daripada kejadian itu sendiri. Misalnya adalah presentasi. Bagi seseorang mahasiswa yang mempersepsi bahwa presentasi adalah hal yang menyenangkan atau adalah hal yang biasa saja, normal, berbicara di depan teman-temannya, itu bukan menjadi masalah. Tetapi berbeda bagi individu yang mempersepsi presentasi di depan kelas sebagai sesuatu yang berat. Jadi interpretasi atau persepsi individu itu sangat penting terkait stres. Nah, persepsi stres ini dikembangkan oleh Lazarus dalam konsep yang dinamakan appraisal atau penilaian. Namanya adalah penilaian kognitif, model penilaian kognitif. Awalnya ada dua. Lazarus mengembangkan dua jenis penilaian pertama dan penilaian kedua. Tetapi ketika tahun 80-an, dia bersama Volkmann tahun 84 mengembangkan penilaian ketiga. Penilaian pertama, pada tahap ini individu belum bisa meyakini bahwa kejadian atau situasi yang ada di depannya itu hal yang positif, negatif, atau netral, sebagai hal yang berbahaya, sebagai hal yang mengancam, atau hal yang challenging bagi dia, menantang. Nah, pada tahap itu kemudian penilaian kedua. Nah, pada penilaian ini orang sudah mengetahui, situasi ini ternyata situasi yang positif bagi saya, atau situasi yang negatif, atau situasi netral. Jadi presentasi sebagai hal yang menantang sebagai hal yang positif, atau presentasi sebagai hal yang biasa aja, netral bagi dia, atau presentasi sebagai hal yang membahayakan bagi dia. Nah, pada penilaian ini biasanya orang mulai mengembangkan keputusan. Nah, dia mau fight, mau menghadapinya, atau mau kabur, flight. Nah, kalau presentasi mau menghadapinya, oke, apapun yang terjadi dia akan di depan, meskipun dia berbicaranya tidak teratur, plegak-pleguk, dia akan tetap maju. Sementara kalau flight atau kabur, ya mungkin dia akan tiba-tiba tidak datang di kampus tanpa ada pemberitahuan. Nah, kemudian ada penilaian ketiga dikembangkan oleh Lazarus dan Volkmann, atau tahap ini reappraisal, tahap penilaian ulang. Nah, pada tahap ini ada kemungkinan seseorang itu akan merubah penilaiannya. Seseorang yang awalnya merasa bahwa presentasi sebagai hal yang membahayakan bagi dia, yang mengancam bagi dia, dirubah menjadi hal yang menantang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena hadirnya informasi atau pengetahuan baru. Nah, kita mulai berbicara tentang proses memori lagi, tentang retrieval. Jadi ada informasi lama yang dia menganggap presentasi sebagai hal yang mengancam bagi dia, kemudian dia ketemu dengan informasi baru. Akhirnya dia coba mempersepsi bahwa presentasi sebagai hal yang menantang bagi dia. Perubahan persepsi. Nah, model penilaian ini dapat berperan sangat penting dalam individu dalam menghadapi situasi-situasi stresor. Nah, ini penting juga bagi kesehatan psikologis. Jadi, faktor
kognitif di sini terutama persepsi adalah faktor yang sangat penting pada kesehatan psikologis.